Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Debut gemilang dan berita utama untuk Tammy Abraham. Tammy Abraham menjalani debut istimewa bersama AS Roma. Sang penyerang memang tidak mencetak gol, namun dia membuat 2 assist dan terlihat langsung padu dengan permainan Roma. Tammy Abraham bergabung dengan Roma pada awal musim 2021-2022. Dia sempat ikut sesi pramusim Chelsea. Bahkan Abraham ada dalam skuad Chelsea pada laga pekan ke-1 Liga Premier dan Piala Super Eropa tapi tidak bermain. Tidak sampai 1 pekan menjadi pemain Roma, Tammy Abraham langsung mendapatkan debut. Pemain 23 tahun itu masuk dalam starting 11 Roma pada laga pekan ke-1 Serie A melawan Fiorentina pada Senin 23 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Langsung berita utama, Tammy Abraham mendapat banyak apresiasi atas performanya pada laga debut bersama Roma. Bukan hanya dari rekan satu tim atau pelatih, Abraham juga mendapat banyak atensi dari media-media di Roma secara khusus dan Italia umumnya. Ada banyak media yang menjadikan Abraham sebagai berita utama. Abraham menjadi sampul banyak media top Eropa. Abraham dinilai punya peran besar membawa Roma menang dengan skor 3-1 atas Fiorentina. Ini adalah Romanya Abraham, tulis 2 Corriere dello Sport. Menurut ulasan berbasis di Roma itu, Abraham layak mendapatkan gelar Man of the Match. Abraham punya kontribusi sama besarnya dengan Jordan Veretout yang mencetak 2 gol ke gawang Fiorentina. Abraham lepas landas, tulis La Gazzetta dello Sport. Abraham pun mendapat rating 8 dari 10 atas performa yang ditampilkannya. Bikin Jose Mourinho pusing. Bukan hanya media Italia yang memuji aksi Tammy Abraham pada laga debutnya bersama Roma. Jose Mourinho pun demikian. Sang pelatih senang dengan cepatnya Abraham beradaptasi dengan Roma. Abraham langsung nyetel walau belum lama berlatih. Namun kini Abraham justru membuat Mourinho pusing, sebab Mourinho harus memilih salah satu antara Abraham dan Eldor Shomurodov untuk mengisi lini depan Roma. Tidak mudah meninggalkan seseorang di bangku cadangan, tapi Shomurodov bisa bermain di kiri. Dia juga bisa menjadi penyerang bersama Tammy Abraham, ucap Mourinho. Inter Milan plus Joaquin Correa sama dengan sempurna. Inter Milan kabarnya mengincar Joaquin Correa untuk memperkuat lini depannya. Antonio Cassano percaya bahwa permainan Lazio itu akan menjadi rekrutan yang ideal untuk Nerazzurri. Inter ditinggal Romelu Lukaku pada musim panas ini. Boomer asal Belgia tersebut memutuskan untuk kembali ke Chelsea. Setelah kehilangan Lukaku, Inter langsung bergerak cepat merekrut striker baru. Mereka berhasil mendapatkan Edin Dzeko dari AS Roma. Dzeko langsung tampil impresif dalam debutnya bersama Inter. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist saat Inter menang 4-0 melawan Genoa pada pekan pembuka Serie A 2021-2022. Edin Dzeko. Cassano memberikan komentar mengenai kedatangan Dzeko. Dia menganggap striker Bosnia itu bisa membuat Inter melupakan Lukaku. Mereka telah mendatangkan pemain yang sangat saya sukai, Dzeko. Dia pasti tidak akan membuat mereka menyesal kehilangan Lukaku, kata Cassano di saluran Bobo TV di Twitch. Dia mungkin akan mencetak gol lebih sedikit, tetapi dia tidak akan membuat mereka menyesal. Korea sempurna. Meski sudah punya Dzeko, Inter ingin mendatangkan seorang mesin gol baru lagi. Salah satu pemain yang menjadi incaran Nerazzurri adalah Joaquin Correa. Sekarang mereka beralih ke Korea. Menurut saya dia sempurna untuk ide Inzaghi dan mereka bisa mendapatkannya dengan harga yang bagus, lanjut Cassano. Dia bisa bermain dengan Lautaro atau bahkan di belakang Dzeko. Dia sempurna untuk itu. Favorit Scudetto. Inter saat ini berada di puncak klasemen setelah menang 4-0 atas Genoa. Cassano menilai mantan timnya itu masih menjadi tim favorit dalam perebutan Scudetto musim ini. Sampai akhir Inter akan menjadi tim dalam perebutan Scudetto bersama dengan Juve. Menurut saya mereka tetap di antara favorit, pungkasnya. Cristiano Ronaldo langsung menjadi sorotan usai Juventus memainkan laga pertamanya di Serie A musim 2021-2022. Sebab Ronaldo secara mengejutkan memulai laga dengan duduk manis di bangku cadangan. Juventus menjalani lawatan ke Dacia Arena, markas Udinese pada laga pertama Serie A, Minggu 22 Agustus 2021 malam waktu Indonesia Barat. Juventus mendapatkan 1 poin usai bermain imbang 2-2. Juventus sebenarnya unggul 2 gol lebih dulu. Paulo Dybala dan Juan Cuadrado mampu mencetak gol pada menit ke-3 dan 23.
Namun pada babak kedua, Udinese sukses menyamakan skor lewat gol Roberto Pereira dan Gradia Olivio. Ronaldo sengaja minta cadangan. Massimiliano Allegri menurunkan dua penyerang pada starting 11, Paulo Dybala dan Alvaro Morata. Ronaldo berada di bangku cadangan. Ronaldo baru bermain pada menit ke-59 menggantikan peran Morata. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Ronaldo memang sengaja tidak masuk dalam starting 11. Ronaldo secara pribadi meminta pada Allegri untuk tidak dimainkan sejak menit awal. Kabarnya hal ini terkait dengan situasi di bursa transfer. Ronaldo sendiri tampil cukup bagus pada duel lawan Udinese. Dia hampir menjadi pahlawan Juventus lewat golnya pada menit-menit akhir laga. Hanya saja gol Ronaldo dianulir VAR karena sudah dalam posisi offside. Ronaldo pun gagal membuka musim dengan sebuah gol dan Juventus harus puas dengan 1 poin. Dibantah Pavel Nedved. Wakil Presiden Juventus Pavel Nedved membantah kabar Ronaldo meminta secara khusus pada pelatih agar tidak masuk starting 11. Nedved juga membantah jika keputusan tersebut terkait dengan situasi di bursa transfer. Kita tidak boleh mencoba membuat satu cerita sensasional yang sejatinya tidak pernah ada, ucap Nedved. Itu adalah keputusan yang diberikan pada pemain. Di awal musim tentu saja Ronaldo tidak dalam kondisi bugar. Pelatih mencoba memakai line up terbaik saat ini. Giorgio Chiellini juga ada di bangku cadangan, sambung ex pemain Juventus itu. Tepis rumor transfer. Pavel Nedved sekaligus membantah kabar yang dihembuskan Sky Sport ihwal absennya Ronaldo. Tidak ada permintaan dari Ronaldo untuk berada di bursa transfer. Ronaldo duduk di bangku cadangan adalah keputusan teknis dari Allegri. Keputusan dibuat untuk menjadi yang paling kompetitif hari ini, tegas Nedved. Saya benar-benar dapat memastikan Ronaldo akan tetap di Juventus musim ini, tegas pria asal Republik Ceko tersebut.